Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas, silakan pimpin kelasnya. Siap, berangkat. Sebelum kita belajar, mulai kita berdoa. Doa dimulai. Al-Fikra, Alfan, Al-Fatir, Alfinda, Andini, Arumi, Azami, Davina, Gilang, Habibah, Anissa, Luis, Moren, Asbi, Najwa Khairia, Naila, Nayara, tiga. Tepuk semangat. Oke, yang kedua. Ini ya. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Bisa? Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Bisa? Oke, kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Silakan duduk Bapak semuanya.
Di belakang jelas nggak? Jelas di belakang? Jelas ya. Baik teman semuanya, untuk materi kita pada hari ini adalah materi coding ya. Jadinya berpikir komputasional. Dan tema kali di sini adalah kita menyelesaikan soal yang berhubungan dengan algoritma. Jadi terkait dengan jalur pendek. Jadi apa semuanya, Bapak akan coba dulu tes awal apa semuanya tentang pengetahuan algoritma ini. Jadi setelah Bapak mengetahui tingkat kemampuan Bapak semuanya, kita akan berkelompok sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing. Karena gaya belajar itu ada yang suka bergerak saja, ya. Ada dia yang suka itu nonton saja, berarti dia visual. Ada gaya belajar anak Bapak itu dia cukup mendengar saja, enggak, dia nggak perlu bergerak, dia nggak perlu melihat, dia cukup mendengar saja. Itu gaya belajar. Jadi hari ini Bapak akan melakukan tes awal dulu, melihat gaya belajar dan tingkat kemampuan Bapak semuanya terkait materi kita pada hari ini. Oke, silakan buat namanya nanti, buat kelasnya, dan silakan selesaikan soal yang Bapak pilihkan ini. Kita adalah peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan algoritma dengan benar dan tepat. Kata algoritma, apakah kata algoritma ini sesuatu yang baru didengar? Apakah sesuatu yang baru didengar algoritma ini? Ya. Setidaknya anak Bapak ketika belajar matematika sudah mendengar kata algoritma. Nah, sekarang dalam algoritma itu nanti kita akan memilih jalur terpendek. Terpendek. Bapak ilustrasikan seperti ini. Ya. Ini rumah Hasbi. Ya. Ini rumah Hasbi. Ya. Contohkan ini adalah rumah Hasbi. Dan ini adalah sekolah Hasbi. Tempat sekolah SMP Negeri 7 Sutra. Ini rumah Hasbi. Jalur tempuh antara rumah Hasbi dengan sekolah ini ada 2 jalur yang bisa ditempuh sehingga sampai ke sekolah ini. Yang pertama adalah ada jalur pertamanya ini, ya. Baru sampai sekolah. Ini jalur pertama atau jalan pertama. Dan kemudian ada
jalan yang kedua. Ini rumah Sbi, ini sekolah, ini jalan kedua atau jalur kedua. Timbul pertanyaan, kalau terdapat dua jalur antara jarak rumah Sbi dengan sekolahnya, kira-kira jalur mana yang harus ditempuh Sbi? Jalur kedua. Kenapa jalur kedua? Karena jalur kedua itu adalah jalur terpendek. Kenapa Hasbi tidak memilih seperti ini, nak? Jauh. Kan asik tuh, sampai raung kan? Iya kan? Kan asik tuh sampai raung. Kenapa Hasbi harus memilih jalur terpendek? Ini nanti lambai. Supaya cepat sampainya. Inilah yang kita pelajari hari ini. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana konsep dari algoritma itu dalam menentukan jalur terpendek. Ini dia. Ini ada kasusnya. Jika kamu ingin mengunjungi dari posisi A ke posisi H, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, terdapat beberapa alternatif jalur yang dapat dilalui. Jalur mana yang harus dipilih melalui rute yang terpendek? Memilih jalur terpendek, angka menunjukkan jarak dalam kilometer. Ini adalah jalur, ya, posisi A. Dari posisi A, dia ingin menuju posisi H. Karena setiap angka pada gambar ini menunjukkan kilometer, ya kan? Menunjukkan kilometer. Kemudian, Bapak semuanya, ini ada berapa jalur? Mana jalurnya yang harus ditempuh dari A ke H? Ada jalur A, apa lagi? B, kemudian F, kemudian H, ada lagi jalurnya A, C, E, H, oke, ada lagi A, D, E, H. ada lagi Tidak ada. A, D, G, H. Jadi berapa jalur yang harus ditempuh yang bisa dari posisi A ke posisi H? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Dari 5 jalur itu, jalur mana yang harus kita tempuh untuk menentukan jalur terpendek? Ini diselesaikan ada 2 cara. Ada namanya algoritma Gray, ada namanya algoritma dinamis. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Ini diselesaikan oleh algoritma Gray namanya. Apa itu algoritma Gray? Kerja algoritma Gray ini dia hanya satu rangkaian keputusan yang dihasilkan dan tidak mengenal adanya proses iterasi atau perulangan. Jadi konsep kerja dari algoritma Gray itu dia hanya satu rangkaian keputusan dan dia tidak ada perulangan. Bisa pahami? Jadi konsep dari algoritma Gray itu dia hanya satu rangkaian dan tidak ada perulangan. Konsepnya satu rangkaian dan tidak ada perulangan. Oke, tepuk 1, tepuk 2. Pak, bagaimana caranya, Pak? Kerjanya coba perhatikan di sini. Dia hanya menentukan satu titik terpendek saja.
menentukan titik terpendek saja. Coba lihat posisi A ke B. Kalau jarak posisi A ke B, berapa jaraknya Nina? 10. Oke, konsep pertama. Yang kedua, lihat posisi A ke posisi C. Berapa jaraknya? 6. Lihat posisi A ke posisi D. Berapa jaraknya? 8. Coba perhatikan. A, B 10, A, C 6, A, B, D 8. Jadi konsep pertama algoritma Magret itu dia memilih dulu mana yang terpendek. Mana terpendek nah? A, B, C. Maka jalur yang dipilih oleh Gret ini dia memilih A, B, C. Oke. Dari A ke C mana lagi jalurnya? Dari A ke C, C ke C ke E 12, C ke F 17. Ada lagi? Tidak ada. C ke F 17, C ke E 12. Nah, kerja dari Gret itu dia tidak ada perulangan, dia hanya satu rangkaian, dia memilih jalur terpendek dari jarak posisi. Mana yang terpendek? 12. Maka Gret ini kerjanya dia dari A ke C, dari C ke E. Bisa pahami? Kemudian dari E ada nggak jalur lagi yang harus ditempuh? Tidak. Salah satu jalan yang harus ditempuhnya adalah E ke H. Maka kerja Gret untuk menyelesaikan kasus tadi, dia memilih jalur A, C, E, H. Coba jumlahkan dari A ke C 6. 6 ditambah 12. 18 apa 20? 28. Jadi Gret mengatakan dari kasus yang ada bahwa jalur terpendeknya adalah A, C, E, H sepanjang 38 km. Itu kerja Gret. Apakah ini memang jalur terpendek dari posisi A ke posisi H? Tidak. Ini diselesaikan oleh algoritma yang kedua. Nama algoritmanya adalah algoritma. Ini ada sebuah kasus. Jadi hari ini Bapak minta anak Bapak semuanya dengan teman sebangkunya silakan selesaikan kasus ini. Setelah itu kita bermain. Mau bermain? Mau bermain? Yang mau bermain bilang anak. Yang belum bermain bilang anak. Oke, silakan Bapak semuanya, silakan kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya, selesaikan satu kasus ini. Kemudian kita bermain. Ya, makasih waktu 2 menit dari sekarang. Ya, diskusi ya. Silakan. Ya, silakan diskusi ya. Dulu bagaimana kerja bermain kita. Dan untuk penampilannya kita menggunakan spin. Jadi nama yang ditunjuk oleh spin nanti yang keluar itu nanti yang akan ke depan. Dan untuk sesi pertama ini kita 3 kelompok terlebih dahulu. Ketika orang pertama dia menyelesaikan kasus ini, lihatnya kasusnya. Ya, kemudian dia selesaikan. Setelah selesai kasus pertama, orang kedua baru maju untuk menyelesaikan kasus kedua. Bisa pahami? Bisa pahami? Oke. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kita
Oke. Oh, indah. Iya. Oke, Indah nanti kelompok 2. Siapkan penanya, Indah nanti teropi. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oh, Anissa. Oke, Anissa tadi jawabnya. Oke, apa semuanya? Pasti kelompok 1. Ini kasus pertama, Indah kasus kedua, dan Ijab kasus ketiga. Silakan ke depan. Ayo. Ayo, ke depan langsung. Dia ke depan. Kalian bermain seperti ini. Oke. Siapin. Kedua-duanya depan. Ya. Oke, pokoknya ya. Kasihkan dulu. Oke. Boleh nanti, boleh. Ya, silakan. Silakan. Keter. Akihah ya. Silakan selesaikan. Oke. Pakai pena, langsung tulis itu, ya. Langsung tulis ini nanti jawabannya. Oke, boleh diskusi, enggak apa-apa. Silakan ditulis ya. Baiklah semuanya, kali ini Bapak sudah berkelompok sesuai dengan hasil dari tes diagnostik di awal tadi, dan kemudian hari ini kita coba untuk melakukan asesmen sumatif untuk mengetahui tingkat kemampuan Bapak terhadap materi kita pada hari ini, dan juga terkait bagaimana berpikir komputasional itu sendiri. Dan kita menggunakan quizzes. Semuanya sudah aktif quizesnya? Sudah aktif atau belum? Dan silakan Bapak semuanya join di kode yang sudah ditampilkan ini. Ini ada kodenya 5877208. Sudah join? Sudah join ya, ini praktek dulu. Tiara ya. Oke. Kalau sudah bisa dimulai? Bisa ya. 1, 2. Ya, silakan. Oh, yeah.
Capek dah. Iya. Sudah selesai ya? Dari 1 sampai 10 soal. Buaya 7 sutra. Oh, Asmi. Baik nama semuanya. Nanti kita refleksi aja ya nanti. Silakan untuk kembali dan silakan ditulis bagaimana perasaan hari ini dan bagaimana pengalaman belajarnya hari ini. Rekan kelompok, perasaan saya pada saat ini sangat senang sekali. Saya juga bisa menambah hal-hal baru dengan mencari pengalaman yang luas. Sangat senang sekali belajar menggunakan Chromebook, dan tapi aku tidak mengantuk. Di Chromebook ini kita nggak ngantuk ya. Perasaanku setelah belajar tadi sangat gembira sekali karena bisa memahami pelajaran yang saya tahu menjadi tahu dan juga tahu lupa disertai dengan game luar biasa. Perasaan saya ini sangat senang sekali bisa belajar dengan Bapak Dery, dan karena hari ini saya bisa mengetahui cara mencari algoritma dengan sistem dat maupun dinamis luar biasa. Jadi perasaan hari ini senang semuanya ya. Baik anak Bapak semuanya. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Apa penutupan?
wabarakatuh.